mungkin insting bisnis kali Mbak ya, ada insting bisnis gitu. Ada teman cari alat musik, saya cariin gitu Mbak. Kan dulu saya kenal studio gitu, suka datang ke studio temen ke toko musik, ada di Harko tuh Mbak, segala macam. Terus ada orang cari, saya udah punya insting, gue cariin aja nih, cari cuan kasar gitu Mbak. Udah mulai tuh, walaupun saya ngeband juga gitu, saya suka karena suka jadi kita tahu sampai dalamnya. Nah serunya gini Mbak, kalau dapet gitar tuh kita senangnya tuh bongkar. Oh, jadi pas beli dari gitar second itu dibongkar, dilihat tuh, wah ini masih original nih. Masih gitu. original gitu. Wah ini udah diganti ininya itu, berarti gitu. harganya sekian. Harganya gitu. sekian gitu. Anto, tadi kan Anto cerita pernah mengalami bahwa membeli gitar hasil curian. Iya. Nah, itu apakah Anto diperkarakan sampai ke kepolisian? Iya. Oh iya? Iya, sampai seperti itu kah? Iya, sampai ke kepolisian. Jadi di BAP gitu loh. Lihatlah channel Tia Perez, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Perez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, jumpa lagi bersama saya pastinya Tia Perez. Talk to me. Sahabat Tia Perez, dimanapun kalian berada, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan sahabat semua. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Talk to Me. Sahabat Tia Perez, episode kali ini saya kedatangan tamu, seorang laki-laki yang memang profesinya ini dia menjual alat musik yang bernama gitar ya. Alat musiknya bernama gitar. Siapa dia? Yuk kita kepoin ya. Halo Anto, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat. Oke. Anto, ini kan saya tahu nih Anto menjual ya alat musik gitar itu ada yang second dan ada juga yang baru kah? Atau Iya. memang berawal dengan yang second? Lebih fokus ke second Mbak. Baru juga bisa melayani. Kita kan beberapa distributor tapi lebih fokus ke second. Oh gitu. Iya, lebih fokus ke second. Jadi awalnya gimana ini sampai bisa menjual gitar second? Awalnya seru nih. Waduh, yuk kita berbagi cerita kepada sahabat Tia Perez. Ya. Jadi zaman SMA ngeband nih Mbak, ngeband. Tapi suka sekali gitar lah, saya suka sekali gitar gitu. Ngeband, terus berlanjut ke kuliah, masih ngeband Mbak gitu. Itu di tahun berapa? Aduh, umurnya udah lumayan nih. Nggak apa-apa. 93 gitu. 93 tuh udah ngeband ya? Iya, 92 ya, 93 ngeband gitu. Walaupun tentang orang tua lah istilahnya. Jadi ngebandnya sembunyi gitu. Nah terus pas kuliah itu udah mulai mungkin insting bisnis kali Mbak ya, ada insting bisnis gitu. Ada teman cari alat musik, saya cariin gitu Mbak. Kan dulu saya kenal studio gitu, suka datang ke studio temen ke toko musik, ada di Harko tuh Mbak, segala macam. Terus ada orang cari, saya udah punya insting, gue cariin aja nih, cari cuan kasar gitu Mbak. Udah mulai tuh, walaupun saya ngeband juga gitu, saya suka, udah saya cariin kayak gitu. Mungkin awalnya dari situ Mbak. Awalnya dari ada temen nih butuh alat musik. Itu alat musik apa ya waktu itu pertama kali? Dulu pertama mungkin spare part gitar gitu, kayak pick up gitar gitu. Harganya kan dulu lumayan Mbak dulu. Ukuran dulu 150-200 ribu gitu kan. Apanya tuh? Pick up spare partnya. Oh, spare partnya. Spare partnya gitu. Saya kenal di Harko tuh ada dulu, harganya murah. Kalau di misalnya di kan toko musik tuh dulu ada di ini ya, Gramedia gitu, kayak macam Gunung Agung. Dulu Gunung Agung gitu. Okay. Di sono misalnya 250.000, di Harko itu bisa 130-140. Dari situ cari Nah, saya nyari lebihan tuh. Jual 200 gitu kan, lebih murah 50.000 lah gitu. Itu teman cari di saya tuh. Saya udah mulai cari kayak gitu. Terus ada orang teman cari gitar, saya kenal studio, saya cariin gitu, kayak gitu sih. Awalnya gitu. Jadi sengaja gitu. Nggak sengaja ya. Jadi sahabat Tia Perez, Anto ini berawal
dari zaman kuliah dulu ada temennya yang pengen cari spare part ya, Ya, khusus gitar. untuk gitar. Jadi dia itu cari ada tahu tempat yang Ya, lebih murah. lebih murah. Nah disitulah dia cari cuannya, lebihan dari Awal itu. awal itu ya, lebihan dari harga spare partnya itu di markup dikit lah ya. Iya. Seperti itu. Jadi zaman kuliah dulu tuh udah ada otak bisnisnya udah jalan gitu udah. ya. Udah. Jadi udah ada. sekitar tahun berapa tuh? 93 ya? Oh, 93 93 ke atas itu udah mulai Udah kayak mulai. iseng-iseng cari apa namanya, peluang gitu mbak. Istilahnya cari peluang gitu itu secara insting aja gitu mbak, gitu insting aja. Oke, itu kan berawal dari mencari spare part dari gitar. Nah, sekarang meningkat lagi menjual gitar second. Nah, gimana itu? Awalnya sih mungkin gini mbak, awalnya dari gitar saya dulu. Saya beli gitar Korea gitu, buatan Korea, mereknya Marina, buatan Korea. Ada teman nawarin nih, mau nggak buatan Amerika, Washburn, mereknya Washburn gitu. Wah, kita kan mikirnya ningkat nih dari Korea ke Amerika. Kan pasti ningkat tuh mbak, dari buatan Korea terus ke Amerika. Jadi saya punya feeling gimana caranya saya ngejual gitar Korea saya ini gitu loh. Saya tawarin ke teman-teman. Tapi karena harga yang gitar Amerikanya lebih tinggi, waktu itu 900.000. Harga gitar yang Harga Amerika gitarnya itu. 900.000 yang Amerika itu. Gitar saya harga 350.000. Itu saya up dulu. Jadi gimana caranya ngejar 900.000? Jadi 350 saya up, jadi kalau nggak salah saya tawarin 500.000 plus efek 800.000, saya tinggal nambah 100.000. Jadi dari situ udah untung kan mbak. Gitar 350 saya up jadi 500, saya tambah efek, saya tinggal nambah 100.000. Jadi saya sebenarnya udah dapat untung kan untuk mencapai 900.000 itu. Jadi dorongan gimana caranya gitar saya lebih tinggi gitu. Saya tawarin ke teman-teman. Berhasil. Ada yang beli. Berhasil, ada yang beli. Terus akhirnya saya beli gitar itu. Nah, terus lama lagi nih, ada gitar yang bagus lagi. Saya jual lagi gitar itu gitu mbak. Karena dorongan tadi awal itu aja. Pengen ningkatin gitar yang saya punya gitu. Lama-lama loh, kok ini bisa ngasilin ya gitu loh. Mulai mbak kan, saya suka studio. Studio itu ada. Mungkin kalau barangkali apa di sekarang udah gitarisnya bagus ya, gitarisnya Triat ya, Ahmad Dhani itu namanya Taras tuh. Itu saya kenal di studio di daerah tempat itu. Awalnya dia mungkin iklan di koran Pos Kota kalau dulu kan. Pos Kota itu saya datengin, saya beli. Tapi saya langsung feeling kalau di gitar lagi kabarin dong gitu. Nah awal dari situ, dari studio itu ada banyak informasi. Gue mau jual gitar ini. Ada juga dari studio di Cempaka Putih, Big Guns itu dulu. Oh, Big Guns, saya Iya. tahu tempat saya latihan itu dulu. Itu Itu lama banget. lama banget mbak itu. Iya. Kan yang punya Abeng ya, Andri Abeng itu sama si adiknya si Andi, kakaknya Abeng. Saya udah mungkin udah insting bisnis kali mbak ya. Kalau ada gitar lagi kabarin dong. Jadi saya digambarin terus ada gitar. Ya saya beli gitu loh. Kendala awal itu modal. Kan gitar kan cukup mahal tuh mbak, gitar kayak gitu Amerika kan mahal tuh. Mungkin kita feeling ya, cari investor, temen, ada duit, gue pakai dong gitu. Awalnya gitu mbak. Pinjam dulu dong gitu. Atau Iya lebih ke kerjasama dong gitu loh. Ini nguntungin loh gitu. Terus akhirnya dapet lah kakaknya temen tuh. Kakak gue punya 10 juta, lo mau pakai nggak? Oke boleh, saya pakai gitu mbak. Itu saya pakai tuh. Saya puterin di situ. Lama-lama berkembang 2000 kan mulai 99 tuh saya ketok saya jualan 99, makanya namanya IG-nya Anto 99 lah ya. Anto 99 gitu. Terus saya niat jualan di situ, dapat investor, saya puterin yang ada dulu. Itu 2000 awal, 2001, 2002 mulai punya uang sendiri tuh mbak. Kan selisihnya lumayan dulu, gitar tuh lumayan loh mbak, karena orang jual gitar itu belinya dia nggak mikirin belinya, udah gitu belinya ke Richmond. Baru mungkin kayak vendor Amerika tuh 1,8 2 juta. Saat itu pasaran sudah mulai tinggi, sudah 4 jutaan, 37 4 juta. Di luar Jakarta 4,5 mbak. Iya. Kita dapat itu bisa 2 juta. Wah, besar juga ya. Besar. Bisa dapat 2 juta dari orang nggak dipakai gitu, nggak misalnya udah nggak dipakai lagi gitu. Padahal itu masih bagus gitarnya ya. Masih bagus, masih sangat bagus. Oke. Buatan Amerika,
buatan Jepang, Ibanez, Jepang kan Ibanez, Amerika bisa Fender, Gibson gitu. Dulu kita dapat murah-murah deh. Oke. Gitu. Huntingnya salah satunya pos kota. Pos kota ya? Pos kota dulu. Itu Jadi orang tua. andalan utama Mbak gitu. Andalan utama Banyak pos yang di kota. sana ya yang jual. Itu seminggu itu bisa 2-3 kali. Oh gitu. Ada barang. aja barangnya. Iya. Jadi orang yang punya gitar Iklanin. produk luar ya, Iya. terus mereka udah nggak butuh lagi, atau mungkin juga dia butuh uang ya, bisa jadi kan Bisa seperti butuh itu, uang, atau dia sudah nggak dipakai lagi, dia Pakai iklanin di Di salah pos satu kota. media pos kota. Pos kota. Akhirnya Mas rajin dong ya berarti yang lihat. Wah ini Dulu ada. rajin ngukur jalan Mbak, karena iklan di sini saya kesana, iklan situ kan. Tapi ada jadi kebanyakan studio itu awalnya bikin dari pos kota juga. Dari Gitu. di iklan di pos kota saya datengin. Kalau saya kan lebih ke kalau gitu saya ajak jadi teman gitu Mbak. Jadi kalau misalnya saya kenal, ini harus jadi teman. Mungkin ada sesuatu yang lain, jadi saya tetap komunikasi terus tanpa putus sampai sekarang tuh. Kayak sama Abeng sampai sekarang. Luar gitu. biasa. Tapi gimana Mas Anto tahu itu original buatan Amerika? Ini Mbak, ini sebenarnya gini. Karena suka, ini rata-rata seller sekarang banyak sekali Mbak. Sebenarnya salah satu tantangan sekarang tuh sellernya banyak. Jadi orang yang niat jualan di sini, bahkan keluarin modal nggak kaleng-kaleng ya, cukup besar gitu. Mereka berani untuk selleran gitar gitu. Banyak di Jakarta banyak sekarang. Nah, itu biasanya dari suka dulu Mbak. Ada yang dari player, ada yang dari punya studio. Akhirnya jadi istilahnya jadi seller gitu Mbak. Karena suka, kita tahu yang ori, ada yang nggak ori apa. Terus misalnya apakah udah diganti, terus kondisinya layak atau tidak. Kita karena suka Mbak, jadi kita ke pengalaman pribadi ya. Wah ini gitar enak gini. Jadi seleranya orang kita tahu. Yang udah diganti apa gitu, harganya jadi berapa kayak gitu. Nah dari situ sih. Karena suka jadi kita tahu sampai dalamnya. Nah serunya gini Mbak, kalau dapet gitar tuh kita senengnya tuh bongkar. Oh, jadi pas beli dari Saya bongkar. gitar second itu dibongkar, dilihat tuh. Wah, ini masih original nih. Masih gitu. original gitu. Wah, ini udah diganti Udah ininya diganti itu. nih, Berarti gitu. harganya sekian. Harganya gitu. sekian gitu loh. Dan harganya kan cukup tinggi-tinggi dulu. Nah kita lebih beruntung, mungkin bukan mengklaim Pak ya, tapi dulu mungkin tahun 90-an tuh seller sedikit lah. Kalau di pos kota itu ada iklan, saingannya nggak banyak gitu. Kadang ketemu teman, ada satu teman ini Mas Ali ya ini, kita ketemu, akhirnya kita kenalan, terus akhirnya malah kerjasama lah gitu. Kita ngambil barang di situ dari pos kota itu. Nah jadi begitu dapat barang itu ya kita bongkar malah langsung di rumah. Kita pengen tahu sebenarnya, wah kalau Gibson Amerika dalamnya gimana sih? Kita bongkar tuh Mbak. Saya iseng bongkar, nomor serinya gini. Terus kita juga dapat bukunya juga dari teman. Ada teman kan tahu saya larang gini, saya jual ke dia juga, dia jual keluar dulu. Itu sampai ngasih buku ke saya, itu namanya Mas Maisan. Apa namanya? Maisan. Dulu gitaris.com, dia yang punya dulu pertama kali gitaris.com, sekarang musisi.com lah gitu. Itu pentolan itu tuh Mbak, termasuk tuh. Saya dapat buku, dapat ilmu lagi tuh. Tahun berapa, PKP harus bagaimana, spesifikasinya harus kayak gimana. Saya dapat pelajaran di situ. Jadi jenis gitar merek apa gitu, terus kita aslinya bagaimana dalamnya. Dipelajari lah sama Anto ini. Iya. Wah luar biasa ya, sahabat Tia Feres. Itulah seorang Anto yang berkecimpung dengan dunia pergitaran, ya. Nah, satu lagi Mbak yang saya Ya. istilahnya apa ya? Saya senang di bidang ini. Kalau tantangan tadi belum Mbak belum. Saya belum tanyakan sampai belum. tantangan. Ini masih di sini dulu. Nah, kalau senang saya gini Pak, dari sini ini bukan dulu masalah kita dapat profit margin ya. Ya. Yang sebenarnya lumayan gitu. Tapi saya kenal banyak orang. Istilahnya gini. Jadi banyak network ya. Iya. Orang atas sampai orang bawah itu maksudnya yang punya posisi bagus gitu loh. Kita kan namanya Pak Cinho, ada Pak Cinho tuh orang Malaysia punya perusahaan di sini. Akhirnya beli gitar dari saya gitu. Kenalnya mungkin dari awalnya kalau nggak salah saya kelan di mana gitu. Kita kontekan sampai sekarang gitu. Jadi dia beli gitar gitu. Jadi saya suka nanya Mbak kalau Bapak bidangnya apa nih gitu. Jadi saya berharap bukan di sini aja gitu. Iya. Terus ada juga Pak Roni Arna kalau nggak Komsel tuh. Sampai sekarang kita jadi berteman. Luar Sekarang biasa. posisinya udah tinggi sekali kan tadi. Masih suka beli dari saya juga gitu. Jadi
saya lebih ke jadikan teman gitu loh, siapapun itu Mbak. Mau kita nggak beda-bedain Mbak ya, misalnya pekerja apa atau sampai level apa gitu. Terus Dari musisi juga Mbak. profesi apapun ya, ada musisi mungkin, Ada musisi, atau ada- pengusaha, Atau ya kan? pengusaha gitu. Jadi memang beragam ya. Beragam. Ya. Nah, Anto, tadi kan sahabat Tia Veres sudah tahu ya, sudah mendengar bahwa Anto ini membeli gitar-gitar second lalu Iya. diperbaiki, mungkin kalau ada yang sedikit-sedikit rusak atau diperbaiki. Nah, dicuning istilahnya ya, dicuning. Dicuning. Oke. Nah, setelah rapi nih gitar, kan harus dijual dong. Iya. Nah, gimana cara menjualnya? Apakah diiklankan lagi di pos kota atau gimana? Wah, kalau zaman dulu ini lucu nih Mbak. Ah, Kita kalau dapat di pos kota, zaman dulu ya, kita dapat di pos kota nih, taruhlah vendor gitu. Sebenarnya pasaran tuh mungkin waktu itu sampai 4 juta. Saya belinya 2,5. Ini lucu. Kalau saya iklan di pos kota lagi nggak laku. Oh gitu. Mungkin orang udah lihat, oh itu kan yang di sini gitu. Itu anehnya gitu. Udah Serius. tahu berarti. Iya. Jadi Jadi saya akhirnya secara dari teman ke teman itu dulu ada namanya Pak Adam di Bandung, melalui Pak Aldi itu kita jualnya malah ke Bandung gitu. Terus oke. ke Surabaya. Udah ada buka channelnya link. tuh ya? Buka link, buka Oke. link. Kalau di Surabaya itu namanya hariannya dulu Jawa Pos. Saya iklan di sana. Itu lama-lama jadi banyak kenal sih Mbak. Gara-gara satu iklan sampai dulu ada orang, Mas jual gitar ya? Saya nyari alat 1 set. Saya cari kan di sini Mbak, di toko-toko musik teman yang kan udah mulai ada buka toko-toko teman-teman dari Jakarta tuh. Kita kenal-kenal gitu. Saya sampai ngirim alat 1 set. Ngawal nih Mbak. Saya cari di sini-sini, orang datang ke Jakarta, Mas aku cari alat 1 set. Datang ke Jakarta nih, datang ke Jakarta. Saya udah ngetekin dulu. Misal di sini ampli, di sini drum. Saya kumpulin, udah hari gini, saya nitip harga margin dulu. Misalnya dari sana 3 juta, nitip ya 3,5 gitu misalnya gitu. Oke. Nanti kita datangin satu-satu, dibayar sama yang bayarnya itu. Jadi ketemu di Jakarta nih Pak, di Surabaya di Jakarta dulu. Oh gitu. Janjian dulu. Udah kumpul semua, baru deh sediain transportasinya diambil satu-satu dikirim ke sana. Jadi untuk biaya transportasi Oh dia semua. dia semua ya, Mas Iya. Anto ini hanya menyiapkan gitar yang dijual itu ya. Iya, ampli segala satu set Satu alat set. band. Bahkan saya pernah ngawal Mbak, jadi udah dapat alat-alat gini-gini, Mas bisa ngawal nggak? Oke siap deh. Jadi saya ngawal tuh pakai box, saya ngikut. Nah, ini kan dia minta cariin full alat musik ya. Full set, alat Full satu set. Nah, itu gimana caranya Anto apakah barangnya. ngambil barangnya, dapat barangnya itu? Misalnya sound systemnya di Iya. sini, Iya. gitarnya di sini. Iya. Jadi beda-beda itu ya? Beda-beda. Oh. Walaupun ada satu toko tempat mungkin ada yang 3 item. Kan kasus satu set banyak Mbak. Terdiri dari drum, gitar 23, gitar 2, bass 1, amplinya 3, powernya, speakernya, mungkin bahkan efek-efeknya gitu. Saya cari satu-satu dulu di Jakarta udah mulai banyak showroom juga Mbak, dulu namanya Jack Music, itu besar di Mampang. Jack Musik. Ya, Kalau pernah dengar, saya tahu. Saya tahu. besar tuh Mbak, Itu besar dulu. besar banget. Jadi Masih ada sekarang? kayaknya sudah. Udah nggak ada ya? Karena saya tahu dulu zaman-zaman saya masih Oh gitu. Oh, enggak, maksudnya dulu kan teman-teman juga pernah bilang, beli dia aja nih di Jack Jack Musik Musik gitu. Tapi di Mampang. sekarang udah nggak kedengeran lagi. Nggak tahu masih Terakhir ada nggak. ownernya Pak Jaka itu memutuskan untuk stop ya. Dia buka Haji Tour and Travel gitulah. Dia buka kayak gitu. jadi Terakhir buka juga pernah travel transaksi ya? sama saya, maksudnya pernah hubungan ambil barang yang sudah selesai gitu terus dia tok gue mau berhenti nih tok gitu. Dia berhenti. Karena dulu di tahun 90 menuju ke 2000 tuh musik masih ini banget gitu Oh, loh. masih bagus banget. Ya masih bagus banget gitu. Studio Jadi banyak mungkin- yang cari yang bikin kayak gitu. studio-studio juga. Jadi mungkin kalau sekarang saya kurang tahu ya, apakah masih Nah, atau sudah. kita dapat Menghilang. keuntungan lagi Mbak. Jadi zaman dulu orang tuh punya uang pengen nyanyi itu beli alat band dulu Mbak. Satu set alat band. Seiring waktu itu kan orang nyari, misalnya saya pernah beli alat satu band dari orang itu dari keluarga. Wah Mas ini teman-teman ngumpul udah susah. Akhirnya dibutuhkan dijual, beli karaoke. Jadi studionya itu Dijadiin karaoke. Udah tuh bisa nyanyi deh. Yang penting bisa nyanyi Bisa gitu ya. nyanyi. Kalau ngumpulin susah katanya gitu. Tuh. Akhirnya dijual.
Nah kita ambilin juga, kita jual kemana-mana. Jualin lagi, pinter kita banget. ambilin kayak gitu sih Mbak. Seperti itu. Good banget ya Anto ini ya. Jadi dia melihat peluang yang ada, gitu kan? Orang lagi butuh apa nih? Dia udah punya linknya nih, tempatnya nih di mana? Oh ini Iya, nih, cari-cari iya. gitu ya, seperti itu ya. Iya seperti itu. Oke Anto, sahabat Tia Veres sudah mendengar semua. Waktu mencari gitar secondnya, salah satunya di pos kota, terus lalu dia jual lagi, bisa di Surabaya, di Bandung. Udah ada linknya kan? Udah ada Untuk linknya. dijual. Jadi udah ada. Hai Anto, Iya. apakah ada barang ini gitu kan? Iya Mbak. Bahkan saya cerita satu lagi Mbak. Dulu bahkan ada saya pas iklan di Surabaya Jawa, pas kenal satu orang. Mungkin saya sebut nggak kayak mungkin barangkali Pak Alok nonton nih. Siapa namanya? Pak Alok. Pak Alok, disapa dong Pak Aloknya. Apa kabar Pak Alok? Jadi Pak Alok itu dulu dia pengen beli gitar itu untuk invest gitu, untuk invest. Nah, jadi bukan invest sambil nanti saya kalau ngewarisin ke anak itu gitar, karena saya suka gitar. Jadi seperti itu. Nah saya dapat keberuntungan loh kenal dia Mbak. Terima kasih Pak Alok nih. Jadi waktu itu Mas pokoknya cariin gitar Fender gini-gini. Akhirnya saya udah dibatok Fender misalnya 4 juta Mas. Ini sekian. Mas cariin. Jadi ada barang transfer saya paketin, ada barang transfer itu banyak sekali gitu. Jadi dia beli gitar cukup banyak. Luar biasa. Alhasil Pak Alok itu dulu kalau gitaris banyak yang kenal beliau. Itu Cari gitar pasti di mana? Di Bandung ya? Di Surabaya. Oh di Surabaya. Oke. Musisi top banyak yang kenal dia. Dan saya pun juga terima kasih sama Pak Alok itu banyak artis dikenalin dari dia gitu. Banyak dari dia. Jadi Mas itu cari ini ya, mungkin kayak Mas Katon Bas Gagara penelpon saya loh, Mas saya dari Pak Alok nih, saya cari gitar gitu. Jadi terus banyak deh beberapa musisi gitu Mbak. Jadi waktu itu basisnya Cang Tuter gitu, saya jadi bangga kan, wah saya itu siapa tapi ditelepon mereka untuk cari alat gitu loh, sampai seperti itu. Gitu loh. Nah kalau sekarang dari channel itu kayak misalnya Mas Eros Chandra, saya kenal baik sama beliau kan gitu. Saya punya, dia suka gitar vintage Mbak, gitar yang tua gitu kan. Saya tawarin gitu loh, dan dibeli sama dia gitu loh, Atau gitar dia ada nggak dipakai, saya beli. Toh ini gitar gua nggak pakai nih. Terus saya beli. Dan harga murah gitu. Harganya sih, ya penting marginnya masuk lah Pak gitu. Jadi margin masuk, masih ada mungkin dia juga tahu lah. Anton ini saya jual nih, saya kasih harga sekian seperti itu. Jadi saya beli kayak gitu. Jadi beberapa artis juga udah dari saya juga ada gitu. Luar biasa. Berarti Anto ini dari tahun 99 ini memang sudah banyak orang tahu ya. Menjelang ya, karena udah tahu nih. Oh ini kalau mau cari gitar yang second nih ke Anto aja pasti bagus gitu. Iya, dulu gitu Mbak, dulu gitu. Karena sekarang banyak seller Mbak, jadi saingannya banyak. Tapi dulu ada cerita lucu nih Mbak. Saya pernah, teman saya kan kok ada yang jual gitarnya nih, kita datangin tempatnya nih Mbak. Teman saya punya sound system. Nah banyak teman sound system kalau ada gitar tawarin saya gitu loh. Misalnya gitar gitu, saya datang ke tempat orang itu. Kok nanti situ lo cek-cekin ya, soalnya sih yang beli kata teman saya gitu kan. Karena kan dia yang kontak-kontakan gitu. Oke Mas. Saya di sana, saya cek. Ternyata banyak yang nggak ori gitu, gini. Terus pakai HP gitu. Waktu itu saya masih ya, saya lupa. Gimana Dok? Pak kurang nggak? Gini. Terus yang jual tuh nanya, Pak, ini kalau yang tahu gitar bagus ini namanya Anto. Dia nggak tahu di depannya Padahal itu si saya Anto Anto gitu ya. Itu namanya Anto tuh tahu gitar banget tuh. Gini. Walaupun dia ngomong, jangan-jangan Bapak Anto, tapi teman saya yang disangkain, wah Bapak jangan-jangan Anto nih. Soalnya kayak tahu gitar gitu kan. Ya, saya pikir, aduh, saya bangga juga tuh saya. Wah, ini terkenal juga ya gitu. Jadi itu di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Di Jakarta. Kejadian di Jakarta. Pas pulang ketawa teman-teman, wah gila lo Tok. Itu feelingnya udah tepat lo, tapi nuduhnya gua gitu. Jadi teman saya, jangan Bapak Anto nih gitu. Nuduh Nuduh gitu. Karena kita kan tahu barang nih, kalau ini nggak asli nih gini gitu. Ya sampai seperti itu sih Mbak, kayak gini. Oke. Anto, ngomong-ngomong kita minum dulu yuk. Kering juga nih tenggorokan saya.
Nah, Anto, tadi kan Anto ada cerita nih tentang Pak Alo ini yang banyak mengenalkan Anto Beberapa musisi dari lah. musisi-musisi. Iya. Pak Alo ini berada di Surabaya ya. Surabaya. Halo Pak Alo, salam Pak Alo. kenal. Saya Tia Terima kasih. Perez. Ya. Terus gimana tuh? Ya Lanjut, beliau pokoknya ada gitar, gitar, Mas Anto cari gitar. Pokoknya misalnya vendor nih 4 juta gitu, pokoknya saya beli kalau ada artis, Mas Anto yang ngecekin ya gitu. Jadi setiap ada barang dia Pak ini gini dia transfer gitu loh. Jadi terus tuh Mbak, saya cari, hunting, paketin sampai dia banyak sekali gitarnya gitu lah. Nah itu musisi banyak yang kenal dia Mbak, banyak yang kenal dia gitu. Jadi hebat kalau gitu, jadi seperti itu. Jadi dan Aris juga banyak dikenalkan nama Pak Alo, kayak Mas Bade Krispati gitu kan. Saya dikenal dari beliau gitu loh. Ini Mas Bade ini gini. Saya ke rumah Mas Bade, jadi berteman akhirnya kayak gitu sih Mbak, jadi seperti itu. Sampai sekarang Mas Bade lagi ini nih, dengan PSI-nya. Iya. Maju terus Mas, maju terus. Jadi Anto ini, sahabat Tia Perez, sudah banyak mengenal musisi-musisi, terutama yang gitar Gitaris. ya, player ya, gitar ya. Gitaris, ya. Oke, itu karena dari Pak Alo ini, Salah salah satunya satunya Pak Alo. Pak Alo. Itu jadi kayaknya sih sebagian besar yang ada di Jakarta gitaris-gitaris mungkin yang udah ini banyak kenal Anto ya. Karena Nah, gitarnya itu, gitar karena second, gitar, beli gitar second, diperbaiki lagi kalau ada yang sedikit-sedikit rusak, dipermanis lagi, diperbagus Iya. lagi gitarnya, lalu dijual lagi. Tapi ada satu Gitu. nih Mbak, kenapa Apa tuh? gitar itu Mm-mm. jadi, bahkan ada drummer tuh nyimpannya gitar Pak. Kenapa? Drummer nyimpannya gitar. Ada drummer nyimpannya gitar. Oke. Jadi salah satu alasannya gitar itu harganya tidak pernah turun. Yang bilap buatan Amerika, buatan Jepang tidak pernah turun. Jadi naik terus gitu loh. Bahkan ada beberapa kenalan beli dari saya gitu, dia sangat excited dan sangat senang gitu ya. Ada namanya di Jogja lah ya. Beliau koleksinya juga udah mulai banyak itu. Nah itu misalnya beli sekitar 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun lalu misalnya beli 18,5 juta gitu. Saya iseng pas itu, wah ada bayar nih Pak, kita ada jual nggak? Boleh nggak 30 gitu loh? Waduh enggak Mas gitu, karena saya simpan gitu. Jadi harganya sekarang udah mencapai 30-35 juta. Itu belinya 18 jutaan saat itu ya. Kita mungkin di atas 7 tahun. Jadi orang senang simpan gitar itu Mbak, selain dia hobi, jatuhnya investasi. Oke, karena mungkin gini ya, gitar tadi Mas Anto bilang semakin lama semakin tua itu gitar malah orang cari. Orang cari Pak. Jadi wah ini tinggal jarang ini gitar merek ini nih, keluaran tahun berapa ini, jadi limited edition ada yang ya. limited, ada yang karena dia ada gitar vintage udah mencapai di atas 30 tahun, itu jadi barang koleksi gitu Mas. Sekarang jadi barang koleksi. Emang soalnya juga enak. Yang gitar tua tuh enak. Mas Eros kan seneng gitar tua karena gitar tua soalnya beda ya. Jadi walaupun mesti dituning ekstra, tapi soalnya gitar muda itu tidak bisa menyamakan karakternya gitu. Oke. Seperti itu. Luar biasa, Anto. Kalau sahabat Tia Perez pengen tahu nih, di mana sih kita mau kepoin Anto ini? Ada IG-nya nggak? Ada Mbak, Anto Musik 99. Anto Musik 99. Di sini nih ada tuh tertulis ya. Jadi 99 itu ini Mbak, 99 bukan karena 99 nomor hoki segala macam, bukan, karena 99 dimulai. Saya mau jualan tahun 99. Itu historinya Mbak. Jadi bukan karena 99 angka hoki, bukan. Tahun 99. Iya. Oke, jadi memang sahabat Tia Perez, Anto ini memulai usahanya jual beli gitar ini yaitu di tahun 1999. Makanya dia namakan Anto 99. Jadi bukan karena angka hoki. Wah, angka 99 ini kan angka hoki ya. Bukan itu, karena memang perjuangan dia memulai usaha jual beli gitar ini di tahun 1999 atau 99 ya. Oke,
sahabat Tia Perez. Seneng ya ngobrol sama Anto, jadi kita tahu nih ternyata gitar itu semakin tua harganya semakin mahal. Jadi yang punya gitar nih, terutama buatan luar negeri nih, simpan baik-baik deh. Iya, kondisinya penting, Mbak. Yang Jadi penting kondisi kondisi. dijaga kondisinya. Dijaga. Oke, ya, kayak para player gitar dijaga kondisi gitarnya. Mas Anto, saya mau tanya lagi nih. Saya kadang manggilnya Mas Anto, kadang Anto. Kebiasaan sih ya. Bebas, Oke, Mbak, bebas. Bebas ya. Bebas. Oke, tantangannya apa nih? Ya, tantangan dan kendalanya usaha ini. Tantangannya ada satu yang selalu dari kan dulu sama sekarang tantangannya beda, Mbak. Iya, pastinya. Kalau sekarang tantangannya itu banyak yang mulai terjun di sini gitu. Banyak terjun di bahkan khusus gitar, Mbak. Satu toko untuk gitar aja itu ada Bambang Musik Top, ada Gusin Music Store, ada Eleven Gitar. Itu tersebar di Jabodetabek loh, Mbak. Dan mereka khusus gitar. Seperti itu. Nah, jadi otomatis itu merupakan suatu ya selain rekanan tapi juga mau nggak mau kan itu jadi saing ya. Secara nggak langsung saingan gitu. Tapi kita gimana cara jaga aja. Dia punya barang, kita kadang ada customer bayar, kita punya barang, kadang mereka yang punya bayarnya. Itu juga emang seperti itu terjadi, Mbak. Nah dulu nggak ada kayak gitu. Cuman ada tantangan yang selalu terus yang mungkin seller kita nih jadi ada suatu ini ya, suatu kayak kita kegelisahan. Gitar itu kan tidak ada sertifikat ya, Mbak. Kecuali ada custom shop tuh ada. Tapi jarang orang punya gitar itu bawahnya masih disimpan. Nah, itu banyak barang curian gitu. Bahkan dulu ada, saya nggak bisa cerita, itu artis diambil sama anak buahnya. Oh ya. Saya beli dari teman saya punya toko gitu misalnya gitu. Ya otomatis diperkarakan di institusi kepolisian ya gitu loh. Ya udah saya ikhlaskan gitar itu aja. Gitu saya ya ini barang curian, udah anggap apes gitu, mungkin anggap aja apa. Jadi kita kesulitannya mendeteksi ini barang curian apa enggak itu agak kesulitan gitu, Mbak, gitu loh. Jadi kalau kita kan dari orang lain gitu loh, dari seperti itu jadi kadang jadi suatu kendala juga gitu loh. Kendala, kita nggak tahu nih barang ini gimana. Karena kita kan bukan dari langsung yang punya, Mbak. Informan kan, kita hidup dari informan gitu. Salah satunya dari mereka itu kayak gitu. Jadi kita tidak tahu nih barangnya istilahnya adem apa enggak, ini barang bener, kita lihat usaha bener tapi kan nggak ada sertifikat, yang nggak ada mobil ada BPKB gitu, Mbak. Iya. Kita nggak ada. Jadi kadang deg-degan kalau, tapi kita sekarang ada trik-trik sih. Kita tanya asal usulnya. Asal usul bisa bohong. Oh gitu. Bisa bohong. Bisa ya? Hari kita pakai trik-trik. Misalnya ya kita tanya aja kalau dia main gitaris, minimal tahu tentang gitar, tahu nggak? Misalnya efek gitar, main di mana gitu. Itu kita kalau jawabannya kayak mencurigakan terus harganya juga murah banget, kita kadang-kadang milih untuk tidak beli aja gitu. Jadi nggak tergiur profit gede gitulah. Nanti jadi masalah malah gitu, seperti itu. Tapi ya kejeblok juga pernah. Nah, menarik nih, Anto. Tadi kan Anto cerita pernah mengalami bahwa membeli gitar hasil curian. Iya. Nah, itu apakah Anto diperkarakan sampai ke kepolisian? Iya. Oh ya? Iya, sampai seperti itu kah? Iya, sampai ke kepolisian. Jadi di BAP gitu loh. Tapi mungkin kepolisian tahu ya, saya bukan. Memang benar-benar nggak tahu itu barang curian gitu saya kan? bukan, istilahnya saya bukan ya Penadah, mencuri. bukan. Tapi salah hukum undang-undangnya, kalau masalahnya saya baca-baca tuh yang megang itu akan dianggap penadah karena undang-undangnya membicarakan seperti itu. Mungkin kebijakan dari Pak Polisinya, oh ya kalau kamu tuh bukan gitu. Tapi secara undang-undang kalau kita megang rakyat tuh dianggapnya kayaknya penadah tuh kalau masalah gitu, Mbak. Jadi saya pernah nyari tahu gitu, wah ya paling itu ditebak kan Mbak kasus gitu. Ya polisinya ya udah kamu beli dari mana gitu kan, ini sih diklasin aja, udah kamu beli dari mana, ini dari teman saya Pak, gini sesama gini ya udah ruginya bagi bareng gitu aja. Oh polisinya gitu, jadi ini barang ini ya, jadi kamu harus ikhlas gitu loh. Oh iya Pak ya gitu ya, kita ya gitu. Jadi barang tersebut dikembalikan ke si yang punya. Gitu. Wah, ngeri juga ya kalau kayak gitu ya.
kita nggak bisa tahu sih ya. Itu barang memang si pemiliknya langsung Iya, yang iya. jual atau memang barang yang dicuri dari Iya. si penjual itu. Iya, banyak kasus yang punya anak buahnya, misalnya punya studio, anak buahnya juga yang ngejual gitu. Itu ada kayak gitu, Mbak. Jadi ya mungkin karena dipercaya, dia mungkin butuh duit atau apalah gitu terus dijual kayak gitu. Jadi Ya karena memang paling mudah untuk menjual ya Iya. orang yang terdekat, gitu jadi kan? kali, Pak, yang cari jual beli siapa nih ya? Kita nih yang didatengin tuh ya, itu salah satu tantangannya, Mbak. Iya Tantangan benar. seperti itu. Iya, sahabat Tia Peres, gak berasa nih kita udah ngobrol panjang lebar sama Anto ya tentang pergitaran. Jadi Anto ini sekali lagi dia itu membeli barang gitar second dan dijual kembali Iya. dengan dia sudah ada linknya nih, terutama Sudah ada. mungkin dari studio ya kan, Iya. yang memang ingin menjual dari ya. seller juga, Mbak. Dari sales juga Seller kerjasama gitu loh. Nah seperti itu. Dan dengan seperti itu maka banyak banget linknya Anto ini, dari pengusaha mungkin, Iya. dari pemusik atau profesi yang Iya. lain yang memang menyukai gitar ya. Iya. Jadi banyak kenalan dan banyak cuan pastinya. Amin. Amin. Anto, terakhir nih ya, pesan-pesan untuk sahabat Tia Peres mengenai profesi Anto ini sebagai Oh ya. jual beli gitar. Mungkin nggak hanya dijual beli gitar aja kali ya. Jadi menurut saya kita kalau berusaha itu menyukai ya harus gitu loh. Walaupun tidak selalu, Mbak ya. Kadang-kadang kita kita nggak suka tapi kita terjun di situ nanti kita juga menyukai gitu. Tetapi kita harus lebih mendalami gitu. Lebih mendalami, terus belajar menyukai. Kalau basicnya belum suka dulu gitu. Nanti konsisten itu pasti ada hasil. Itu pasti. Jadi kita konsisten terus pasti ada hasil. Intinya konsisten ya. Konsisten gitu. Dan lebih mendalami apa yang sedang dijalankan. Terus pergaulan dijaga gitu, Mbak. Pergaulan Apa? dijaga gitu loh. Jangan bikin cacat. Istilahnya kita berusaha tidak bikin cacat. Saya ada cerita dikit, teman saya gitu udah bagus, linknya bagus, kenal artis juga banyak, tapi bikin cacat. Ya gitu, ditransfer barangnya nggak dikirim. Jadi itu nyebarnya gampang gitu. Jadi kan sempit ya, dunia musik sempit gitu. Jadi ini ya nyebar, udah nggak bisa gerak lagi dia. Betul. Nggak bisa gerak lagi. Circle-nya di situ aja. Circle-nya juga saling terkait lah gitu. Nah intinya sahabat Tia Peres, usaha apapun kita harus satu, kepercayaan ya. Kedua, harus menjaga benar network kita. Jangan sampai nama kita rusak di satu orang ini. Wah, berabe itu bisa nyebar kemana-mana. Karena memang orang ini kan dia juga punya teman. Iya. Dan apalagi sekarang ada WA grup, ya kan? Iya. Ada besok, tinggal disebar aja jebret. Nah, rusak nama kita. Oke? Hati-hati, harus menjaga nama baik. Ya. Betul. Terima kasih loh Anto, kita sudah berbagi cerita kepada sahabat Tia Peres. Pasti seneng banget nih yang suka gitar juga kan. Kalau mau beli gitar jangan lupa dikepoin Antonya tadi ya, Anto 99 di IG-nya. Anto Musik 99. Anto Musik 99 IG-nya ya. FB-nya ada nggak? FB ada. Kalau FB nama saya sih Dwi Arianto. Dwi Arianto. Kalau di Facebook namanya Dwi Arianto. Dikepoin deh. Siapa tahu di situ ada gambar-gambar gitarnya nggak? Jual-jual. Ada. Jadi Yuk. kita rekod pernah jual apa aja itu selalu ada, Mbak. Jadi Ada bisa ya. sold atau yang belum sold, barang apa aja itu di situ ada. Oke. Tapi tergantung stok ya. Harus ditelepon dulu, ditanya-tanyain dulu ke Tanya dulu. Antonya, masih ada nggak nih gitar yang ini gitu. Karena ada Mbak, orang udah sold nih ya. Udah saya tulis sold. Jadi di IG mungkin beberapa bulan lalu saya tulis sold pada kotak. Itu nanyain, itu masih ada nggak gitu. Padahal saya tulis sold. Ya, akhirnya saya tetap saya jawab, sudah sold Mas gitu. Oke. Seperti itu. Selain di IG, di mana lagi tuh penjualannya? Saya Tokped, Tokped ya. ada link Tokped, ada Oke. Wildlife ada gitu. Oke.
Baiklah, Anto, kita harus undur diri dulu nih, pamitan untuk semua sahabat Tia Peres yang telah menyaksikan Talk to Me episode hari ini dengan Anto, sang penjual dan pembeli gitar second ini. Jangan lupa di subscribe yang baru saja bergabung, dan juga jangan lupa setelah ditonton sampai selesai di like, di komen, dan di share ke teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan Talk to Me. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk to Me.